Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bersama saya Azwar Suhud, dan saya akan menjelaskan kepada kalian tentang produksi perkebunan dan herbal di kelas 11 APHP pertemuan kedua agribisnis pengolahan hasil pertanian. Di pertemuan yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang menerapkan prinsip dasar pengolahan produk minuman herbal. Sebelum masuk kepada pengolahan minuman itu, kita harus mengenal dulu tentang Simplicia. Simplicia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun. Hal yang harus diperhatikan dalam memilih Simplicia bahan baku makanan herbal adalah aroma, kemudian warna, rasa, kandungan, kimia maupun sifat fisiologisnya. Kelima faktor tersebut pada berbagai Simplicia tanaman herbal seperti daun, akar, rimpang, buah, dan bunga ada yang sama dan ada pula yang berbeda. Sekali lagi, Simplicia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat atau herbal dan belum mengalami perubahan proses apapun. Itu ya, yang pertama adalah Simplicia. Macam-macam Simplicia. Yang pertama ada Simplicia akar atau bisa disebut juga dengan radix. Yang kedua ada Simplicia rimpang atau rhizome. Yang ketiga Simplicia umbi atau bulbus. Yang keempat ada Simplicia batang atau kayu lignum. Yang kelima ada Simplicia kulit batang atau cortex. Yang keenam ada Simplicia daun. Yang ketujuh ada Simplicia bunga. Yang kedelapan ada Simplicia buah. Yang kesembilan ada Simplicia kulit buah atau perikarpium. Yang kesepuluh ada Simplicia biji atau semen. Bukan semen ya, tapi semen. Yang ke-11 ada Simplicia getah atau lendir. Jadi ada beberapa macam ya, macam-macam Simplicia itu ada Simplicia akar, rimpang, umbi, batang, kulit batang, daun, bunga, buah, kulit buah, biji atau getah. Agar mudah diingat macam-macam Simplicia ini, mungkin akan Bapak ingat-ingat yang awalnya saja. Awalnya itu seperti di sini. Akrium bakuda bunbu kubige. Akrium bakuda bunbu kubige. Akrium berasal dari kata akar, akrium, akar, rimpang, umbi, batang, kulit batang, daun, bunga, buah, kulit buah, biji, getah atau kubige atau kubige. Akrium bakuda bunbu kubige. Seperti itu ya. Jadi agar bisa memudahkan kalian dalam mengingatnya, silahkan hafalkan ini saja. Akrium bakuda bunbu kubige. Macam-macam Simplicia. Yang ini macam-macam Simplicia.
Yang pertama akan saya jelaskan mengenai simplisia akar. Simplisia akar merupakan bahan dasar produk herbal yang diperoleh dari pengambilan sebagian atau keseluruhan bagian bawah tanaman yang menghunjam ke dalam tanah. Bahan baku akar ini dapat berupa akar pokok dalam bentuk akar tunggang atau hanya berupa akar penunjang serabut akar. Contohnya itu seperti akar wangi atau ginseng dan lain-lain. Ini akar wangi, ginseng. Jadi yang pertama itu ada simplisia akar atau radix. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada simplisia rimpang. Selanjutnya ada simplisia rimpang. Diperoleh dari jenis tanaman empon-emponan seperti temulawak, kunir putih, kunyit, dan jahe. Rimpang pada umumnya dapat dijumpai di bagian bawah tanaman dan berada di dalam tanah. Namun demikian, rimpang bukan akar. Simplisia rimpang tersebut merupakan bahan baku obat herbal yang dapat disajikan dalam bentuk potong-potongan tipis seperti ini ya, yang dikeringkan atau yang telah dibuat dalam bentuk serbuk halus. Rimpang, umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar umumnya memiliki sifat yang hampir sama, yakni agak keras dan agak rapuh. Ini disebabkan adanya zat pati, protein yang tinggi, dan kandungan air yang tinggi pula. Contohnya itu kan seperti jahe, kunyit, dan lain-lain. Lanjut kan ada simplisia rimpang nih, kayak gini ya. Rimpang yang kita kenal itu adalah jahe, kunyit, simplisia rimpang. Selanjutnya ada simplisia umbi atau bulbus. Selanjutnya ya, yang ini simplisia bulbus. Simplisia umbi atau bulbus. Simplisia umbi merupakan bahan baku obat herbal yang berada di bagian bawah tanaman, tetapi bukan termasuk akar. Umbi ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis seperti berikut: umbi berlapis, bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Ada umbi akar, ginseng, wortel, kentang, kayak tadi ya. Umbi batang seperti ketela pohon. Ini ya, contohnya bawang putih dan ketela pohon. Selanjutnya ada simplisia batang atau kayu. Biasa disebut juga lignum. Simplisia kayu merupakan pemanfaatan sebagian atau keseluruhan dari batang tanaman yang meliputi batang pokok, cabang atau ranting. Dalam penyajiannya, simplisia tersebut dapat dipetuk menjadi potongan-potongan kecil atau serutan kayu kemudian dihaluskan. Pada simplisia batang atau kayu, banyak mengandung serat selulosa, hemiselulosa, serta lignin yang tinggi. Contoh seperti bratawali ya, yang ini nih, brotowali juga. Itu ada simplisia batang. Selanjutnya ada simplisia kulit batang atau cortex. Merupakan bahan dasar obat herbal yang diperoleh dari pengambilan bagian terluar dari batang tanaman yang berkayu. Bagian yang sering digunakan sebagai bahan ramuan meliputi kulit batang, kulit cabang, atau kulit ranting sampai ke lapisan epidermis. Potongan atau hasil pengelupasan kulit batang tersebut terkadang memiliki bentuk dan ukuran tidak beraturan, tergantung dari ukuran batang atau cabangnya. Kulit batang memiliki sifat kaku, keras, dan ulet. Contohnya adalah kayu manis. Ini ya. Ini adalah simplisia kulit batang atau cortex. Selanjutnya setelah ada kulit batang ada simplisia daun.
Mungkin kalian tahu ya, Simplicia daun itu. Daun merupakan jenis Simplicia yang paling banyak digunakan sebagai bahan baku ramuan obat tradisional. Simplicia daun dapat pula berupa pucuk atau yang telah tua. Daun tersebut ada yang berupa lembaran daun tunggal atau majemuk. Jenis Simplicia ini pada umumnya dapat dipakai dalam bentuk segar atau kering. Secara umum, Simplicia daun kering bentuknya selalu tidak beraturan, yakni menjadi keriput, menggulung, dan sangat rapuh. Contoh tanamannya seperti sambung nyawa, teh, dan lain-lain. Ini ya, teh. Pasti kalian sudah tahu, itu adalah Simplicia daun atau sambung nyawa. Kenanga juga bisa ya, Simplicia daun. Selanjutnya ada Simplicia bunga. Simplicia bunga bagian bunga yang digunakan sebagai obat. Kadang bervariasi tergantung kebutuhan herbalis atau peracik obat herbal. Bagian bunga yang umum digunakan meliputi seluruh bagian bunga, yaitu kelopak, mahkota, serta putik atau benang sari. Warna bunga yang telah dipanen dan dikeringkan pada umumnya akan mengalami perubahan warna ya. Hal ini disebabkan terjadinya proses oksidasi dan fermentasi pada bunga tersebut. Pengolahan bunga yang banyak mengandung minyak atsiri harus lebih hati-hati agar kandungan minyak tidak banyak yang hilang karena menguap. Contohnya adalah kumis kucing. Ya, tanaman obat selanjutnya herbal ada kumis kucing. Kumis kucing ini termasuk dengan Simplicia bunga atau floss. Selanjutnya ada Simplicia buah atau fructus. Simplicia buah merupakan bahan baku obat herbal yang berasal dari bagian buah. Secara keseluruhan atau sebagian, Simplicia buah dapat dimanfaatkan dalam bentuk segar, irisan-irisan tipis yang telah dikeringkan atau telah diolah dalam bentuk serbuk halus. Buah dipanen ketika masak karena kandungan senyawa aktif pada waktu itu telah terbentuk sempurna. Penanganan dan pengolahan buah harus dilakukan secara cepat, khususnya pada buah yang memiliki kandungan minyak atsiri. Hal ini penting dilakukan agar kandungan minyak atsiri tidak banyak yang menguap pada proses pengolahan. Buah yang mengandung minyak atsiri umumnya diolah pada saat buah tersebut masih dalam keadaan segar. Contohnya adalah mengkudu dan mahkota dewa. Ini mengkudu, ada yang pernah nyobain mengkudu? Dan ini adalah mahkota dewa yang nanti akan dikeringkan di teh juga. Nah, ini adalah Simplicia buah. Selanjutnya ada Simplicia kulit buah. Kalian tahu kan Simplicia kulit buah kayak gimana? Ada yang tahu ya, Simplicia kulit buah yang ada manggisnya, daun manggis. Nah, yang kayak gitu. Itu adalah Simplicia kulit buah. Simplicia kulit buah merupakan bahan obat atau herbal yang diperoleh dari kulit buah. Untuk memperoleh Simplicia ini diperlukan keterampilan khusus ya, untuk mengupas kulit buah yang masih segar. Oke, contohnya adalah kulit buah manggis. Ini ya, sama dengan delima ini. Nanti kita belajar ya. Sekarang mah hanya untuk mengenal Simplicia kulit buahnya terlebih dahulu. Selanjutnya setelah Simplicia kulit buah ada Simplicia biji atau semen. Simplicia biji adalah bahan baku obat herbal yang berasal dari biji secara utuh. Jika biji tersebut dibungkus oleh kulit buah dan daging buah, maka perlu dilakukan pengupasan terlebih dahulu. Kemudian namun jika biji tersebut merupakan biji utuh tanpa daging buah, maka penggalian dapat dilakukan secara langsung. Biji ada yang keras dan ada pula yang lunak.
Ada yang lunak, biji yang banyak mengandung zat tepung, protein, dan minyak. Selain itu, biji-bijian memiliki kadar air yang bervariasi dari rendah sampai tinggi, tergantung dari umur biji saat panen. Semakin tua umur biji, maka kadar airnya pun semakin rendah. Untuk itu, penanganannya harus memperhatikan sifat umum biji agar tidak mudah hancur, pecah, dan rusak. Demikian juga dengan penyimpan sedapat mungkin hindari tempat yang lembab. Hal ini dibiarkan berlanjut, lingkungan yang lembab akan merangsang perkecambahan. Jadi kalau di bijinya disimpan yang di lembab nanti berkecambah dan nanti jadi bertumbuh ya. Contohnya adalah kopi dan pohon jambe atau pinang ya. Setelah lain-lain nanti kita belajar. Itu adalah Simplicia biji. Kemudian selanjutnya ada Simplicia getah. Yang terakhir ya. Bahan Simplicia yang seperti ini berupa getah, biasanya berbentuk cairan dengan tingkat kekentalan lebih besar dibandingkan air. Susunan kimiawinya pun bermacam-macam, tergantung jenis dan asal tumbuhan. Beberapa jenis getah dari tanaman obat yang bersifat cepat menjadi padat setelah berhubungan dengan udara akibat terjadinya reaksi oksidasi. Untuk mempertahankan agar tetap dalam bentuk cair, maka getah harus ditangani dengan hati-hati. Cara penanganannya misalnya dengan memberikan zat kimia tertentu ke dalamnya. Sebagai contoh, pemberian natrium bisulfit pada getah pepaya dapat menjaga tetap dalam bentuk cair sebelum mengalami pengolahan lebih lanjut. Contoh tanaman seperti kemenyan Sumatera, getah jarak ya, yang biasanya getah jarak untuk gigi, katanya sakit gigi. Ada juga kemenyan Sumatera seperti ini. Itu ya beberapa dari beberapa Simplicia yang tadi yang saya sebutkan dari awal sampai akhir. Jadi ada Simplicia rimpang, akar, yang ini ya. Simplicia akar, Simplicia rimpang, Simplicia umbi, batang, Simplicia kulit batang, daun, bunga, buah, kulit buah, biji, getah. Ada 11 ya macam-macam Simplicia ini. Saya Bapak sebutkan agar mudah diingat. Ini Acryum bakuda bunbuku pike. Seperti itu ya. Ada Simplicia akar yang tadi, Simplicia rimpang, kemudian ada Simplicia umbi. Selanjutnya ada Simplicia batang kayu. Kemudian ada Simplicia kulit batang, Simplicia daun, bunga, buah, kulit buah, kemudian ada biji, dan yang terakhir adalah getah. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nanti silahkan dibaca-baca oleh kalian dan diingat-ingat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan yang ketiga. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa ditulis di kolom komentarnya juga. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di pertemuan ketiga. Tetap semangat dan tetap jaga diri, jaga kesehatan, jaga keluarga, dan kalian harus tetap semangat dalam belajar dalam pelajaran produksi perkebunan herbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.